Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan November 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang semoga bisa bermanfaat ya untuk kehidupan karir, keuangan, dan kehidupan asmara kamu nantinya. Oke, kita akan segera shuffle ya kartunya teman-teman, dan kita akan segera mengetahui nih mengenai general reading kamu para Aquarius di bulan November 2021 dalam hal karir, keuangan, dan kehidupan asmara ya. Oke, shuffle dulu ya kartunya. Ya. Oke, kita akan langsung mulai ya teman-teman. Aku akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oops. Ada Page of Cups, ada The Hangman, oke. Four of Swords, ada Four of Wands, dan ada The Sun di sini, oke. Ya. Oke, aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Three of Swords, Nine of Pentacles, dan Two of Cups di sini. Oke. 2 kartu lagi ya. Ada The Strength, Queen of Cups, oke. Bottom of the deck-nya kita ada The High Priestess. Oke, sebentar ya, aku rapikan dulu ya teman-teman supaya kelihatan semua. Iya. Oke. Oke, teman-teman Aquarius, di sini kita lihat ya bottom of the deck-nya. Di sini ada High Priestess ya. Di sini bisa kita artikan sebagai energi utama ataupun sesuatu yang bisa kamu jadikan acuan ataupun patokan nih selama bulan November ini agar kamu bisa melewatinya secara lebih maksimal ya, ataupun secara lebih baik gitu ya. The High Priestess di sini biasanya diartikan dengan alam bawah sadar ataupun intuisi ataupun kata hati ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, selama bulan November ini, kata hati kamu itu akan berperan sangat penting agar kamu bisa melewati segala sesuatunya ataupun mengambil keputusan-keputusan penting di bulan November ini secara lebih baik, seperti itu ya. Jadi dengarkan kata hati kamu nih, para Aquarius selama bulan November ini. Kita akan lihat ya di mengenai karir ataupun keuangan kamu ya. Page of Cups, The Hangman, dan Four of Swords di sini nih. Oke. Ya, untuk karir kamu ya, entah dalam pekerjaan atau bisnis, bisa juga dikaitkan untuk kamu yang sedang dalam tahap mencari pekerjaan ataupun ingin memulai suatu bisnis nih.
Di bulan November ini bisa jadi bulan di mana kamu harus segera mengambil keputusan. Bukan segera sih, ada baiknya kamu membuat keputusan ya di bulan November ini ya. Ada Page of Cups di sini ya. Jadi ada keputusan yang lumayan penting yang memang harus kamu ambil nih, yang berhubungan dengan kelangsungan karir ataupun bisnis kamu ya. Mungkin dalam hal pekerjaan, mungkin kamu harus memutuskan sesuatu nih, apakah kamu ingin menerima proyek tersebut, ataukah kamu mau menghandle proyek yang diberikan oleh atasanmu, seperti itu ya. Misalkan dalam menjalankan bisnis, kamu juga akan membuat keputusan di mana keputusan tersebut itu cukup berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis kamu. Misalkan apakah kamu mau menerima negosiasi dengan customer tertentu dengan syarat dan ketentuan yang ada, seperti itu ya. Untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan ataupun ingin memulai suatu bisnis, di sini kamu akan membuat keputusan nih, apakah kamu akan menerima tawaran bisnis tersebut ataupun mencoba menjalankan bisnis tersebut ataupun menerima tawaran pekerjaan tersebut. Oke, yang pasti itu adalah keputusan-keputusan yang lumayan berpengaruh ya terhadap kelangsungan karir ataupun pekerjaan kamu ataupun bisnis kamu dalam jangka waktu panjang di bulan November ini. Nah, di sini ada kuncinya adalah The Hangman dan Four of Swords ya. Sebenarnya di sini kalau aku lihat keputusan yang harus kamu ambil ini bersifat tidak terlalu mendesak. Oke, jadi karena di sini bukan Eight of Wands ya. Kalau Eight of Wands itu biasanya keputusan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, di sini justru ada The Hangman sama Four of Swords. Jadi bisa aku simpulkan keputusan tersebut nggak harus segera kamu ambil. Bukan berarti kamu bisa mundur ataupun tunda sebulan kemudian juga, enggak. Tapi istilahnya kamu akan memiliki cukup waktu untuk lebih memikirkannya matang-matang. Oke, karena itu di sini ada The Hangman. Kamu nahan diri dulu. Ketika tawaran tersebut datang, kalau memang diberikan batas waktu, misalkan kamu diberikan batas waktu sampai besok ataupun beberapa hari untuk memikirkan peluang tersebut, manfaatkanlah waktu tersebut, oke, selama beberapa hari tersebut untuk benar-benar memikirkan peluang tersebut ya, ataupun keputusan yang harus kamu ambil tersebut. Seperti itu ya, para Aquarius. Oke. Kalau memang kamu merasa lagi jenuh ataupun mungkin mood kamu lagi nggak terlalu bagus ya, jangan ragu untuk mengambil istirahat sejenak karena di situ kamu bisa menjernihkan kembali pikiran kamu. Intinya adalah manfaatkan waktu yang diberikan kepada kamu untuk mengambil keputusan tersebut. Tidak perlu terburu-buru ya. Oke, karena dengan demikian setelah kamu bisa memikirkannya dengan lebih matang, kamu sudah menimbang untung ruginya, apa manfaatnya untuk kamu, apakah ini prospek untuk kelangsungan karir ataupun bisnis kamu ke depannya. Nah, baru di situ kamu bisa mendengarkan kata hati kamu secara lebih jelas. Oke, karena ketika kamu terburu-buru, kadangkala kata hati kamu berkata apa, tapi kamu denial ya, kamu sangkal semuanya, karena kamu takut kehilangan peluang tersebut. Di sini jadi kamu tenang aja, selama kamu mengambil keputusannya memang tetap dalam jangka waktu yang ditentukan ataupun diberikan, seperti itu. Oke, jadi pastikan ya, kamu ambil waktu nih untuk mengambil keputusan tersebut ya. Tidak perlu takut, tidak perlu terburu-buru. Yakinlah bahwa segala sesuatunya itu ketika kamu mengambil waktu yang cukup untuk mengambil keputusan, maka keputusan yang kamu ambil itu pasti akan jauh lebih baik karena kamu juga mendengarkan kata hati kamu. Oke, seperti itu ya Aquarius. Oke, di sini ada Four of Wands, ada The Sun. Oke. Ini kalau aku lihat mungkin lebih ke keuangan ya. Ada Four of Wands. Four of Wands itu biasanya berhubungan dengannya properti ya, investasi ya, jangka panjang ya, sesuatu yang mungkin bisa berbuah suatu hari nanti gitu ya. Nah, jadi ini sini bisa aku simpulkan untuk kamu para Aquarius nih yang memang mulai berpikir untuk melakukan investasi nih, ataupun ya mungkin peluang mencoba menginvestkan sekian budget kamu nih untuk ya bisnis jangka panjang dan sebagainya. Ini waktu yang lumayan tepat juga ya selama bulan November ini. Oke, karena di sini ada The Sun. Oke. Istilahnya itu sangat berprospek ya, bisa mendatangkan hasil yang lumayan menguntungkan ataupun lumayan positif nih untuk kamu dalam jangka waktu panjang. Oke. Tapi tentunya sekali lagi lihat lagi bottom of the deck-nya, The High Priestess. Di sini benar-benar kalau aku lihat bulan November ini kata hati kamu itu berperan penting banget, oke, dibandingkan logika kamu. Bukan berarti kamu nggak pakai logika sama sekali loh ya, oke. Setelah kamu mikir, mungkin setelah kamu menimbang segala sesuatunya ya, misalkan kamu memutuskan nih mau berinvestasi, misalkan saham deh, oke, ada banyak list saham misalkan. Nah, setelah kamu cari tahu nih mengenai saham tersebut dan berbagai kemungkinannya, apakah dia bisa turun, apakah dia bisa menguntungkan suatu hari nanti. Nah,
Itu berarti kan kamu sudah menggunakan logika kamu. Berikutnya dengarkan kata hati kamu. Apakah memang kata hati kamu mengatakan iya untuk membeli ataupun menjual saham tersebut? Kalau kata hati kamu mengatakan tidak, ya sudah, ada baiknya kamu mengikuti kata hati kamu. Berarti memang mungkin investasi tersebut bukan yang paling baik untuk kamu. Tapi sebaliknya, ketika kata hati kamu mengatakan iya, ada baiknya kamu mengikuti kata hati kamu tersebut dan mencoba peruntungan kamu melalui investasi tersebut. Dan mudah-mudahan memang mendatangkan hasil yang lumayan profit ya di kemudian hari. Seperti itu. Oke? Jadi kuncinya adalah dengarkan kata hati. Bukan berarti sekali lagi nggak pakai logika sama sekali ya. Tetapi setelah menggunakan logika kamu dan kamu tahu untung dan ruginya, baru dengarkan kata hati kamu. Dan disitulah kamu baru bisa mengambil keputusan yang paling baik, yang paling menguntungkan untuk kelangsungan karir keuangan kamu ya, para Aquarius di bulan November 2021. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai karir dan keuangan kamu. Kita akan lihat mengenai kehidupan asmara kamu. Oke, di sini ada Three of Swords dan Nine of Pentacles ya. Di sini ada Two of Cups ya. Di sini kalau aku lihat Two of Cups ini bukan berarti kamu akan menemukan soulmate ya di bulan November ini, karena di sini ada Three of Swords ya. Tapi di sini kalau aku lihat sebenarnya kamu sudah mulai sebenarnya secara apa ya? Mungkin secara energi, secara mental sebenarnya kamu sudah healing ya, sudah sembuh sebenarnya. Dari rasa kekecewaan kamu, dari rasa sakit hati kamu ya, kamu sudah bisa menerima keadaan, kamu sudah bisa menerima hal-hal yang mungkin kurang mengenakan di masa lalu kamu ya, dengan si dia yang dulu pernah dekat dengan kamu, ataupun si dia yang pernah dulu kamu sayangi ya, tapi entah karena satu hal dan sebagainya kalian harus terpisah, kamu sudah menerima segala sesuatunya. Dan sekarang di sini kamu benar-benar lebih menghargai apa yang sudah kamu punya sekarang di sini ya, Nine of Pentacles. Nah, karena itulah sebenarnya dalam hati kamu, ini Two of Cups ini lebih kepada kata hati kamu di sini. Oke, jadi sebenarnya kata hati kamu itu sudah mulai apa ya? Sudah mulai siap kembali untuk mencari nih soulmate ataupun twin flame kamu. Oke, di bulan November ini. Jadi untuk kamu nih ya benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi kamu sekarang, dan apabila memang kamu sudah rasanya sudah cukup siap nih membuka hati kamu kembali, nah bisa kamu coba nih di bulan November ini. Oke, tapi tentunya tidak perlu memaksakan diri ya apabila memang kamu belum siap sepenuhnya. Oke, ambillah waktu yang sebanyak mungkin nih yang kamu perlukan, oke? Di sini ada The Strength dan ada Queen of Cups ya. Untuk kamu nih ya, khususnya untuk kamu yang memang sudah siap nih ya membuka hati kamu kembali, sedikit demi sedikit ya tentunya ya, berproses ya, nggak perlu kamu paksakan jor-joran gitu ya, nyari gitu. Oke, yang penting adalah kamu benar-benar berusaha ya, lebih proaktif ya, bahwa sekarang kamu sudah lebih optimis nih bahwa sebenarnya soulmate dan twin flame kamu itu ada loh, istilahnya ada loh, dan kamu kelak akan dipertemukan. Dan sekarang kamu sudah siap nih untuk mencari si dia kembali. Seperti itu ya. Di sini ada The Strength ya. Ada baiknya kalau memang untuk kamu yang memang sudah siap, bulan November ini coba sedikit demi sedikit kamu membuka diri ya. Bukan membuka diri ya, mungkin terkoneksi kembali ke dunia luar ya. Artinya ya memang mencoba untuk kenal dengan orang-orang baru ya, terkoneksi dengan orang-orang baru, mencari banyak pertemanan baru ya, mencari sahabat-sahabat baru seperti itu ya. Karena itulah di sini ada The Strength ya. Artinya keberanian ya. Keberanian istilahnya untuk, karena memang ketika kamu dulu masih dalam proses healing, kamu tuh sangat takut dengan dunia luar. Kamu takut semua kebaikan kamu, semua apa ya, semua biasanya Aquarius itu terlihat biasanya selalu ceria ya. Bahwa semua rasa ceria kamu itu sebenarnya itu cuma pura-pura belaka, padahal dalam hati kamu masih sedih. Nah, di sini kamu harus memberanikan diri kembali nih, bahwa memang kalau kamu memang sudah siap membuka diri, maka kamu bisa kembali ke diri kamu yang sebelumnya, bahwa memang kamu ceria, kamu memancarkan energi yang positif, seperti itu ya. Dan aku percaya sih untuk energi yang positif seperti itu pasti nantinya orang-orang yang akan tertarik kepada kamu, yang akan datang kepada kamu ya. Di sini makanya ada The Strength ya. Nah, kalau memang kamu sudah siap, berarti siapkan, kamu harus mempersiapkan diri ya, memberanikan diri kamu untuk memancarkan energi positif kembali ya. Artinya kamu benar-benar tertawa karena memang hati kamu sudah lega ya. Artinya kamu tidak berpura-pura tertawa lagi, seperti itu ya. Tapi di satu sisi ada Queen of Cups nih ya, yang pastinya ini bukan trauma ya, lebih kepada karena kamu sudah memiliki pengalaman pahit juga ya di masa lalu, kamu juga belajar bahwa kamu juga harus gentle ya. Bukan gentle itu bahasa Indonesianya apa ya?
kamu harus lebih peka juga nih terhadap hati kamu sendiri. Oke, kamu juga harus sadar bahwa di balik keceriaan kamu juga merasakan sakit hati loh. Kamu juga merasakan pedih loh kalau orang yang kamu sayangi ternyata misalkan menyalahgunakan kepercayaan kamu. Oke, atau misalkan malah mengkhianati kamu. Kamu juga bisa sedih loh. Nah, kamu harus ingat hal itu. Oke, jadi kamu istilahnya harus benar-benar lebih peka lagi nih terhadap hati kamu. Ketika memang hati kamu merasa lagi sedih, ya tunjukkan aja memang kamu tuh merasa lagi nggak mood misalkan. Lagi nggak mood ketemu orang nih. Ya ada baiknya kamu berterus terang, tidak perlu kamu memaksakan diri karena kamu misalkan takut dianggap sombong dan sebagainya. Ya kamu berterus terang saja bahwa memang untuk hari itu ataupun saat itu kamu masih belum siap bertemu dan sebagainya. Oke, dan percayalah orang yang tepat itu pasti mengerti keadaan kamu tanpa harus kamu berpura-pura. Nah, itulah salah satu caranya bagaimana kamu bisa menghargai hati kamu sendiri dan perasaan kamu sendiri. Ini kuncinya di Queen of Cups di sini. Oke, yang pasti adalah sekali lagi terlepas dari apakah memang kamu bisa menemukan orang yang tepat ya di bulan November ini, yang pasti aku lihat untuk kamu yang memang sudah siap membuka hati kamu kembali sedikit demi sedikit, ingat gunakan kata hati kamu kembali ya. Aku rasa ketika memang di bulan November ini kamu memiliki kesempatan ataupun dipertemukan dengan orang yang tepat ya oleh semesta di bulan ini, kata hati kamu itu pasti akan langsung mengatakan iya gitu. Oke? Tapi kalau memang kamu belum bertemu dengan orang yang tepat, anggap saja itu sebagai salah satu sarana untuk kamu menyebarkan aura positif kamu kepada dunia. Dan yakinlah suatu saat kamu pasti bisa menemukan orang tersebut yang selama ini kamu cari-cari. Oke? Jadi good luck ya untuk kamu para Aquarius. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.